Halo, selamat datang di video tutorial kali ini. Di pertemuan kali ini kita akan membuat sebuah game twin stick shooter di mana karakter player di sini bisa kita gerakkan dengan keyboard, key WASD atau arrow keys, dan akan bisa kita putar menggunakan, dia akan mengikuti putaran lokasi kursor ya, menggunakan mouse. Terus kalau diklik dia bisa nembak sesuai arah yang dia ikutin. Nah, selain itu, di sini juga sudah ada spawner untuk munculin enemy. Jadi tujuan dari game ini nanti survive selama-lamanya, menghindar dari enemy yang datang gitu ya. Jadi kalau kena tuh game over tuh kayak gitu. Oke, kira-kira ini akan kita buat. Sekarang mari kita mulai. Oke, untuk memulai membuat game twin stick shooter ini, pertama di sini saya sudah mengimport folder sprite seperti biasanya. Di sini sprite square saja yang kita pakai. Nah, jadi pertama yang mau kita buat adalah playernya dulu. Jadi seperti biasa kita ke sini, add to the object sprite. Nah, kita untuk playernya pinginnya bentuk lingkaran, karena kita tidak punya sprite lingkaran, kita langsung aja ke slot sprite, kita ambil si sprite yang knob ya, yang lingkaran ini. Oke, terus ukurannya kita perbesar, mungkin segitu. Terus kita mau kasih nama. Kita kasih nama player. Terus, oh ya, jangan lupa kita save dulu scene-nya. Terus kalau mau kita ganti nama scene-nya. Kita ganti aja jadi main. Ini reload karena kita ganti nama scene. Oke. Ini dibuka ya, biar kelihatan lagi. Nah, jadi ini playernya. Sprite-nya kita bikin dia order in layer, kita bikin layer 2. Biar nanti dia kepisah sama objek lainnya kalau kita mau masukin. Biar dia nggak ketiban sprite-nya. Sekarang kita mau tambahin apa ini, kita tutup dulu. Ini kita add komponen, kita mau pasang dulu rigid body 2D. Sorry, rigid body 2D. Nah, oke. Kita tetap dynamic, terus kita simulated pasti. Nah, ini yang di sini mesh biarin 1, linear drag kita bikin 1, angular drag 1, gravity scale 0. Karena kita ini game top down, jadi kalau tampak atas ya, jadi dia nggak perlu pakai gravity. Nanti kalau pakai gravity jatuh ke bawah. Terus kita mau pasang constraint freeze rotation Z. Biar dia kalau nabrak tembok nggak keputar-putar. Oke, sekarang kita mau apa? Kita perlu lihat nih nanti karakternya nih madep mana, kalau lagi dimainin dia kan bakal muter-muter. Jadi kita pasang kita tambahin sprite satu lagi di atasnya biar nanti kalau dia muter kelihatan dia madep sebelah mana. Kita langsung aja bikin lagi to the object sprite. Kita pilih sprite yang square. Mana dia? Sprite square. Oke. Kita bikin layer 1, terus ukurannya berapa? Ini gede banget nih, kecilin. Mungkin sekitar 0,05, terus Y-nya mungkin 0,1, terus posisi Y-nya 0, ini kependekan, nah 0,35 deh. Oke, terus kita mau dia biar dia nyatu, dia tuh cuma sebagai apa ya, reference point, dia tuh playernya lagi madep mana. Jadi kita mau bikin dia sebagai child dari si player objek playernya. Jadi langsung aja kita drag ke player, terus ganti namanya apa, misalnya ini kan nanti bakal nembak ya, jadi ini mungkin senjatanya kita kasih nama aja gun. Oke, terus apa lagi? Kita sekarang udah jadi nih playernya bentuknya. Saatnya kita mulai masuk ke programming. Jadi kita langsung aja bikin di sini create folder. Kita kasih nama scripts. Lalu kita right click foldernya, create C# script. Kita kasih nama aja apa? Player controller. Terus kita klik si playernya, sebentar dia compiling. Oke. Kita klik playernya, terus langsung aja kita drag ke sini biar jadi komponen. Terus kita double klik biar dibuka di Visual Studio.
Sekarang di Visual Studio, seperti biasa, ini sampel code-nya kita buang dulu karena kita tidak perlu ini ya. Hapus saja, kita hapus. Oke, kita bikin baru. Kita mau apa aja nih? Kita mau kontrol kecepatan playernya dulu. Jadi kita bikin di sini public float, float speed. Terus kita butuh apa aja? Kita butuh rigid body-nya karena si player tadi kita kasih komponen rigid body 2D ya. Jadi kita bikin di sini private rigid body 2D RB. Terus biar kita assign seperti biasa langsung bikin void start RB sama dengan get component rigid body 2D biar dia diassign. Nah, sekarang kita pakai rigid body, berarti kita pakai physics, jadi kita langsung aja pakai void fix update. Nah, kita mau gerakin playernya pakai keyboard nih, pakai biasanya antara WASD atau arrow keys ya. Secara default di Unity kalau kita lihat di sini, kita lihat di file build settings, file di edit project settings. Nah, dia project settings ini tadi kecilin. Nah, di sini ada menu yang input manager. Di sini kalau kita buka, lihat dia udah ada default agak banyak nih, berapa 30 jenis input yang udah ada namanya. Yang kita mau pakai sekarang nih ada di sini nih, ada horizontal dan vertikal. Kalau kita buka drop down menunya, di sini kelihatan dia namanya, di contoh yang ini namanya horizontal. Terus dia inputnya ada 2 jenis nih. Dia negative button sama positive button. Di sini untuk gerak horizontal dia negative buttonnya left arrow key. Left itu nama kode untuk left arrow key. Terus positive buttonnya right, itu buat right arrow key. Terus ada alt ini maksudnya alternatif negative button dan alternatif positive button. Di sini alternatif negatifnya adalah A, dan di sini alternatif positifnya adalah D. Jadi ini nih, kalau kita panggil nanti horizontal di code, karakternya akan bisa digerakkan dengan kiri kanan, arrow key kiri kanan, dan kita juga bisa gerakin dengan key A dan key D. Kira-kira gitu. Sama di vertical juga ada udah default. Di sini ada negative button itu arrow key down sama positive arrow key up. Terus alternatifnya ada S key sama W key. Gitu. Nah, ini ada lagi yang lain-lain, misalnya ini mau ada senjata nanti pakai fire atau buat jump, ini silakan, dan ini bisa kalian ganti-ganti juga nih. Ganti namanya juga bisa di sini. Tapi kali ini kita cuma perlu pakai yang udah default dari sana, horizontal sama vertikal. Ini kita tutup aja. Kita balik ke sini. Nah, di sini kita mau manggil si horizontal dan vertikal. Jadi kita bikin langsung di sini float. Pertama kita mau gerakinnya itu kita mau gerakin dengan langsung mengganti value velocity dari si rigid body 2D ini. Jadi kita mau menginput vektor 2 ke dalam si velocity-nya si rigid body 2D. Jadi kita vektor 2 itu kan adalah isinya tuh 2 floating point ya. Jadi kita bikin 2 floating point di sini. Yang pertama float, kita kasih nama move x, terus input dot get axis, terus dalam kurung tanda petik kita tadi namanya horizontal. Di sini penting nih, nulisnya harus persis sama kayak yang di input manager tadi. Nih, tulisannya harus sama persis, dan dia case sensitif, jadi huruf besar, huruf kecil itu pengaruh. Jadi harus sama persis nulisnya. Kalau lupa, cek aja ke input manager. Kalau lupa namanya. Gitu. Terus, udah, yang satu lagi, float. Kita tulis move y. Dengan input.getAxis vertikal. Oke. Terus, karena udah dapat inputnya, sekarang kita masukin ke rigid body-nya. Kita panggil RB, terus velocity. Jadi kita masukin new vector 2 dalam kurung move x, move y. Terus jangan lupa kita mau inputnya itu dipengaruhi oleh value speed ini yang kita masukin manual nanti. Jadi di belakangnya kita tambahin kali
speed. Oke, sekarang kita save. Kembali ke Unity, tunggu dia compiling sebentar. Nah, di sini kita masukin nih speednya mau berapa. Kita bikin dulu aja 5 misalnya. Oke, sekarang di play. Nah, jadi kalau saya pencet A atau arrow key kiri, dia akan gerak ke kiri. Kalau saya pencet D atau arrow key kanan, dia akan ke kanan. Pencet W atau arrow key atas, dia akan ke atas. S atau arrow key bawah, dia akan ke bawah. Gitu. Jadi bisa pilih aja mau pakai input keyboard yang mana. Secara default dia ada dua, ada alternatifnya jadinya gitu. Sekarang kita mau masukin input rotasinya ya. Jadi biar playernya tuh ngikutin kursor atau mouse yang kita gerakin, nanti dia akan rotate atau madep ke arah kursornya. Jadi sebagai arah untuk kita mau nembak kemana gitu. Jadi kita butuh mouse input ya. Jadi kita kembali aja ke Visual Studio. Terus kita mau tambahin nih di sini. Kita mau tambahin Kita mau tambahin mouse position. Tapi untuk itu kita juga perlu dapetin position si playernya. Nah, positionnya kan ada di transform nih. Jadi kita tambahin dulu di atas. Kita bikin di sini private transform. Kita kasih nama T. Terus di sini kita tambahin T sama dengan get component transform. Nah, terus kita di sini bisa tulis kita gini. Ini gamenya 2D tapi input mouse dan input dari dan posisi value posisi di transform itu kan ada 3 ya, ada X, Y, Z dia. Jadi dia vector 3. Kita tulis vector 3 aja, nanti kita ubah belakangan. Di sini kita tulis aja vector 3, vector 3 mouse. Kita kasih nama mouse position. Terus kita bikin dia adalah input dot mouse position. Nah, terus kita bikin satu lagi vector 3 object position. Kita kasih nama itu position. Nah, ini adalah posisi dari objek ini sendiri untuk ngebandingin posisi dia sama posisi nanti kursornya ada di mana. Nah, jadi objeknya player game object ini kan ada di dalam gamenya ya, ada di dalam dunia gamenya, sementara kursor mouse ini ada di layar bukan di dalam gamenya. Jadi kita harus nyamain nih posisi layar sama posisi di dalam dunia game. Kita tulis di sini jadinya. Oh, sebelum itu untuk dapat inputan ini kita perlu dapetin si main kamera, karena ketemunya dunia game dan ketemunya layar itu ada di kamera. Jadi ini kan namanya main kamera nih, terus sudah ada tag-nya main kamera, nggak usah kita ganti. Kita bisa langsung panggil dari sini. Jadi kita tambah dulu deh. Private kamera, kita kasih nama cam. Terus di sini kita tambahin cam sama dengan kamera.main. Oke. Sekarang di bawah sini kita tulis cam.world to screen point. Jadi kita mencari titik yang diubah dari kita mengubah sebuah titik dari game world ke screen, dari dunia game ke layar gitu kurang lebih. Terus kita masukin di sini. Kita mau nyari titik apa yang mau kita ubah dari world point menjadi screen point, yaitu si object positionnya, si posisi playernya. Jadi kita masukin aja, kita di sini masukin t.position. Oke. Sekarang ini agak ruwet tapi emang harus begini. Jadi kita mau bandingin kedua posisi ini ya. Jadi kita tulis aja mouse position.x. Kita mau kurangin dia, kita mau cari perbedaan atau selisihnya dari mouse position dengan object position. Jadi kan bisa aja kita tulis sama dengan, kita tulis lagi mouse position.x min object position.x, tapi ada cara yang lebih cepat kita tulisnya, jadi min sama dengan. Itu langsung ngurangin si yang value yang di kiri, kita langsung kurangin sama yang kanan. Kita tulis aja langsung min sama dengan object position.x. Udah.
Terus berikutnya mouse position.y, min sama dengan object position.y. Sementara itu Z-nya ini kan sesuai kamera, kameranya ini ada di posisi min 10Z, jadi kita langsung tulis aja, itu secara default ya. Emang dia selalu kalau new project, main kamera itu posisinya di min 10Z. Jadi kita langsung bikin di sini, mouse position.z. Jadi untuk menyamakan posisi kamera dengan posisi layar, kita bikin aja langsung sama dengan, jangan pakai min di sini, langsung aja sama dengan 10F. Biar posisinya di nolin. Jadi ini min 10, ya min ini di sini min 10F, ketemu 10F jadinya 0. Gitu. Nah, terakhir kita cari sudut di mana si rigid body dari playernya itu mau muter, mau dia rotate berapa derajat gitu. Jadi kita bikin di sini float, kasih nama angle karena kita nyari sudut. Nah, ini ruwet juga nih. Emang kalau dijelasin agak panjang, tapi emang kita perlu ini. Pokoknya kita mau masukin operasi matematika di sini untuk nyari sudut yang kita butuhkan untuk muterin si player object melalui rigid body mengarah ke kursor yang kita kontrol lewat mouse. Jadi kita perlu tulis di sini mathf, itu untuk memulai sebuah operasi matematika. Mathf dot, kita perlu yang namanya atan2. Nah, kita perlu ini. Terus buka kurung, kita masukin minus mouse position.x, kemudian koma mouse position.y. Jadi yang ini minus, yang ini enggak, yang ini x, yang ini y, gitu. Jangan ketukar, nanti dia rotasinya aneh kalau ketukar. Jadi pokoknya dalam kurung min mouse position.x, koma mouse position.y. Terus di terakhir kita tambahin kali lagi mathf dot rad to deg. Ini untuk mengubah radian menjadi degrees atau derajat gitu. Karena dari operasi ini yang keluar itu radian. Kita mau ngubah dia jadi degrees atau derajat. Oke. Terakhir kita tulis RB karena kita mau rotasinya lewat si rigid body-nya ya. Jadi kita tulis aja RB dot rotation. Nah, karena dia game 2D, di sini kita lihat rigid body 2D, dia kayak tadi constraint, dia ada rotation cuma di Z, karena game 2D itu rotasi cuma di sumbu Z-nya nih. Ini yang saya gerakin, ini sumbu Z. Karena sumbu X sama Y itu nggak kepake, ini buat game 3D, yang dua lagi. Jadi langsung aja, karena dia cuma satu, dia jadinya float, bukan vektor 2 atau vektor 3, dia float, ya vektor 1 lah. Vektor 1 sama float itu kurang sama lah, karena dia isinya cuma satu. Jadi kita langsung aja rb dot rotation sama dengan angle, karena di sini angle sudah berupa float, jadi dia bisa langsung dimasukin. Oke, kita save, kembali ke sini. Sebentar, tunggu dia kembali. Nah, sekarang coba kita tes. Nah, di sini bisa kita lihat kursornya kita gerakin, playernya langsung nengok atau dia langsung ngeliatin kursor itu arahnya ke situ. Nah, makanya gunanya tadi si sprite gun yang kita tempel ke kotak nih, biar kita tahu playernya lagi mana nih, bener nggak dia ngikutin kursornya gitu. Jadi ini kita gerakin, dia langsung ikut. Terus kalau kita gerakin pakai keyboard, jadi dua nih kontrolnya. Kontrolnya untuk gerakin playernya lewat keyboard, lalu kontrol untuk rotasinya pakai mouse atau pakai kursornya. Gitu. Nah, makanya nama game jenis ini dipanggil twin stick shooter, karena aslinya tuh dulu mainnya pakai joystick, misalnya kayak remote PS2 gitu, yang stick sebelah kiri itu untuk gerakin player, stick sebelah kanan untuk gerakin rotasinya dia nembak kemana gitu. Tapi dalam hal ini kita pakai keyboard dan mouse, tapi intinya kan sama, jadi namanya tetap twin stick shooter gitu. Jadi nanti misalnya ada musuh di sini, kita bisa arahin dengan kursor, terus biar nggak kena playernya kita geser pakai keyboard gitu. Jadi ini dasarnya udah jalan ya playernya. Sekarang kita mau membuat area limit ya, biar playernya nggak bisa pergi keluar layar nih. Tadi kan kontrolnya udah bener semua, tapi playernya kalau kita geser terusnya masih bisa keluar kemana-mana, nanti hilang, nggak bisa tahu lagi baliknya gimana. Karena kameranya kan diam. Jadi kita bikin dulu aja play area-nya ya. Langsung aja kita drag sprite ke sini.
Nah, ini kita cek dari kamera, dari game view. Ini tebelnya kita bikin berapa, 0,25. Terus, oh ya sebelum itu kita tambahin dulu komponennya, box collider 2D. Terus ini nggak usah diganti ya, karena dia harusnya ukurannya udah pas. Terus is trigger dimatiin karena kita pengen dia solid object, jadi biarin aja. Terus ukurannya kita sesuaiin lagi, mungkin sekitar gitulah 6,5. Sekarang kita ganti nama dulu, kita kasih nama wall 1. Terus posisinya kita geser biar dia nggak kelihatan dari game view. Berapa nih? Misalnya 5,35. Terus kita duplicate, yang ini kita minusin aja biar dia langsung otomatis ada di bawah ya. Tuh, ada 2. Terus sekarang kita duplicate lagi. Nah, yang ini kita mau dia vertikal. Jadi sekarang lebarnya 0,25, tingginya berapa itu? Bikin aja 5 deh. Terus kita geser biar nggak kelihatan, sekitar 8,5. Duplicate satu lagi, terus kita minus posisi X-nya biar ada di sebelah kiri juga, jadi kanan kiri atas bawah. Nah, ini hierarkinya mulai penuh nih, banyak wall-nya nih. Kita langsung bikin aja create empty, reset position biar pastiin dia 0 koordinatnya. Kasih nama walls. Terus kita select semua, kita drag ke dalam walls biar jadi child-nya bisa kita rapihin. Terus kalau sampai ada apa-apa, kita pengen pindahin walls-nya, bisa langsung gerakin si walls yang ini, temboknya gerak semua. Gitu. Nah, sekarang jangan lupa playernya belum ada collider tadi. Jadi kita udah tambahin dulu add component, playernya lingkaran nih. Kita bikin aja jadi circle collider 2D. Terus biar lebih enak dilihat, kita geser ke atas. Komponennya kita geser ke atas. Nah, sekarang kita lihat playernya agak kegedean nih, collidernya tuh kelihatan lebih gede dari lingkarannya. Kita radiusnya kita kecilin aja, mungkin segitulah atau lebih kecil lagi deh, berapa, hanya 0,85 deh, biar nggak gede-gede amat. Terus oh ya, kita tetap nggak usah nyalin X-Trigger karena kita pengen playernya itu solid object. Tutup, save, sekarang kita tes, coba. Nah, udah tuh playernya nggak keluar-keluar, dia berhenti di pinggir layar. Tapi ini kanan kirinya agak kejauhan nih, coba lihat. Di sininya sih bener, berarti temboknya terlalu jauh. Coba kita sesuaiin lagi nih, wallnya yang 3 sama 4 ya. Kejauhan berarti dia wallnya tadi. 8 berapa? 83 831 kali ya. Sorry. 8,31 min 8,31. Coba kita tes lagi. Oh, kelihatan tuh. Coba kita geser lagi lebih jauh. 32. Oke, nggak kelihatan. Terus ya, gitulah. Pas, jadi dia berhentinya di pinggir-pinggir layarnya. Oke, jadi playernya udah dibatasin dalam play areanya sebesar layarnya aja. Sekarang kita mau bikin pelurunya ya. Jadi kita bikin dulu objeknya. Sprite. Terus kita pelurunya pakai sprite square aja, nggak apa-apa. Mana dia? Kita bikin aja, kita sesuaiin ukurannya biar nggak terlalu gede ya. Bikin warna kuning, terus scale-nya kita kecilin, kecilan tuh mungkin 0,035 deh. Terus tingginya kita pendekin
pendek aja lah, berapa 0, ya ini dia atau kita bikin dia kotak aja kali ya, benar-benar kotak, atau jangan deh kita bikin lebih panjang, 0,1 nggak apa. Nah ini pelurunya ya, kira-kira gedenya segitu. Terus ini playernya kita geser dulu deh, kita geser situ biar pelurunya bisa 0, terus tetap kelihatan. Terus ini order layer biar 0. Terus kita mau apa? Kita ganti nama dulu jadi bullet, save. Nah, bulletnya itu kita mau dia kita kasih tag deh, kita add tag, belum ada tag bullet ya, kita bikin baru aja bullet, save, kita kasih tagnya bullet. Nah di bullet ini mau kita tempel apa nih? Kita mau tempel, pertama kita tempel rigid body 2D, tempel rigid body 2D, terus apa, kita simulated, ini satu seperti biasa, satu aja semua kecuali gravity scale 0. Terus constraint, freeze rotation, kita sekarang mau pasang juga box collider 2D, terus kita bikin is trigger. Oke, biar dia nggak solid object, dia tembus aja nggak apa-apa. Terus ukurannya harusnya ada pas ya collidernya, jadi nggak usah kita ganti. Nah terus kita bikin dulu nih, kita bikin script, create C# script bullet controller. Terus kita tunggu compiling sebentar. Nah kita drag ke sini biar jadi komponen, terus kita double klik, kita buka di Visual Studio, sample code kita hilangin. Nah apa yang mau kita masukin? Kita butuh rigid body-nya pertama. Langsung aja private rigid body 2D RB, RB. Terus kita mau speed-nya juga, jadi public float speed. Oke, kita sekarang kesini void start, assign dulu rigid body, RB sama dengan get component rigid body 2D. Terus kita pakai fix update, void fix update. Nah kita langsung aja ke velocity-nya nih, karena kita mau pelurunya gerak. rb.velocity sama dengan new vector 2. Kita mau dia gerak kemana? Kita mau dia gerak ke arah depannya dia kan sekarang nih ke atas nih. Jadi jangan pakai vektor tuh, kita bikin aja rb.velocity sama dengan oh sebentar, berarti kita butuh transformnya juga nih. Kita tambahin di atas dulu, private transform t. Terus di sini kita tambahin t sama dengan get component transform. Terus kita tulis di sini t sama dengan jangan t sampai sorry bukan. Kita mau masukin transform di sini nih. rb.velocity sama dengan t.up. Jadi selalu ke arah up atau arah depannya si pelurunya. Dia bergerak, arah geraknya dia selalu ke arah up dari si peluru itu sendiri gitu. Jadi rb.velocity.t.up kali speed. Jadi kecepatannya diatur sama speed. Oke. Terus kita juga mau kalau pelurunya keluar dari area mainnya dia langsung hilang nih. Jadi kita bikin di sini void on trigger enter 2D. Ini biasa ganti namanya jadi other. Terus di sini kita tulis temboknya berarti harus kita kasih tag juga nih. Kita kasih tag dulu, add tag wall, save. Jadi ada tag wall sekarang nih, semuanya kita kasih nama tag wall ya. Jadi wall secara individual kita kasih tag wall semua, tapi wall
walls yang parentnya ini nggak usah, nggak apa-apa, karena dia kan nggak ada secara fisik, dia nggak ada, dia cuma sebagai container buat nyimpan 4 wall ini. Jadi oke, kita bisa tulis di sini jadinya if other dot compare tag. Jadi untuk ngecek tag dia, dalam kurung tanda kutip wall. Tadi wall kan kita kasih nama tagnya, harus persis sama nih. Nah, harus dia case sensitif ya, jadi huruf besar huruf kecil itu pengaruh di sini. Terus jadi kalau si other-nya itu adalah wall, maka kita akan destroy game object. Jadi kita akan hancurin si pelurunya sendiri. Oke. Save. Sekarang kita lihat, kita kasih speed dulu deh. Si bulletnya mau kita kasih speed berapa. Misalnya tadi player tuh speednya 5 ya. Mungkin bulletnya lebih cepat sedikit. Mungkin 7. Coba kita cek. Oke, dia gerak. Dia kena tembok, dia hilang ya. Berarti udah bagus. Ini dia positionnya 0 kan. Berarti sekarang pelurunya kita jadiin prefab aja nih, karena kita bakal butuh munculin atau instantiate banyak pelurunya. Jadi kita right click di sini, create folder, kasih nama prefabs. Langsung aja kita drag si bullet, object bullet ke dalam prefabs. Nah, terus sekarang yang di hierarchy kita hapus. Terus kita bisa lanjut ke bikin gun, ngeprogram gunnya ya. Untuk gunnya kita akan kembali ke script yang udah ada aja nih, script player. Jadi kita tambahin aja di dalam script yang player ini. Pertama kita mau tambahin posisi si gun itu sendiri, player kita kembali ke tengah dulu ya. Terus kita tukar posisi di sini. Kita butuh posisi dari si transform dari si gun ini, dari si object gunnya. Terus kita juga mau prefab dari bullet ya. Jadi kita tambahin dulu di sini nih. Kita tambahin public transform gun. Kita juga perlu public game object bullet. Ini mulai ruwet nih, agak rame, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk gun ini kita kan untuk nembaknya nggak pakai physics ya. Jadi kita bikin aja di sini. Di bawahnya ada, kita bikin void update. Jadi bisa barengan nih, ada fix update dan update barengan di script yang sama tuh nggak apa-apa. Asal semua yang physics ada di dalam fix update gitu. Oke. Untuk ini kita mau untuk gunnya ya. Jadi untuk gunnya kita gimana bikinnya? Kita bikin untuk gun kita juga perlu ini nih, kita juga perlu fire rate buat ngitung seberapa sering dia bisa nembak gitu. Jadi kita juga perlu tambahin lagi di atas. Kita perlu tambah public float fire rate. Terus kita tambah di sini di private, kita tambah satu lagi private float next shot untuk ngitung waktu antara nembak sama nunggu peluru berikutnya siap nembak gitu. Karena kalau kita nggak kasih timer ini nanti malah kayak laser, dia push keluar terus pelurunya selama mouse-nya diklik. Jadi kan nggak mau kayak gitu. Jadi kita bikin di sini update. Di update kita bikin if input dot get mouse button down, get mouse button aja deh biar bisa auto fire ya. If input dot get mouse button, terus dalam kurung kita maunya left click itu adalah mouse button 0. Jadi kita masukin aja di sini 0. Dan kita tapi gini, meskipun kita klik, tapi kalau dia belum selesai fire rate-nya ini belum lewat waktunya, kita tetap nggak boleh nembak. Jadi kita tambahin input.get mouse button down and time, kita pakai waktu nih, ngitung waktu, time is greater than next shot gitu. Jadi kita tambah di dalamnya. Jadi kalau left mouse button yang angka 0-nya maksudnya left mouse button diklik, selama dia diklik ketahan dan waktu itu udah ngelewatin
nunggu next shot. Next shot ini floating point yang isinya itu waktu nunggu antara nembak gitu. Jadi selama waktunya udah lewat dan left mouse button diklik bisa nembak gitu intinya. Kita masukin di sini. Jadi selama lagi bisa kita bikin dia instantiate. Kita instantiate siapa? Kita instantiate si bullet di mana di posisinya si gun. Jadi bullet di gun dot position. Terus rotasinya kita mau ngikutin rotasi gunnya nih biar arah pelurunya sama dengan arah di mana gunnya diarahkan gitu. Jadi kita tambah di sini gun dot rotation. Gitu. Nah, terus kita mau dia fire rate dihitung. Jadi di bawah kita bikin next shot sama dengan time.time. Jadi waktu yang berjalan ini time.time ini jalan terus di background gitu. Selama game jalan dia ngitung terus. Jadi next shot adalah time.time ditambah fire rate. Gitu. Kita save. Harusnya udah benar nih. Coba kita cek ya. Kita cek kembali ke yang player. Di sini kita masukin dulu nih, gun-nya adalah child-nya sendiri, kita drag aja ke slot transform. Terus untuk slot bullet kita isi dengan prefab bullet. Di sini, sorry ini kebuka. Nah, kemudian fire rate-nya nih, mau seberapa gini. Kalau fire rate itu semakin kecil angkanya, semakin cepat dia nembak. Karena fire rate ini adalah angka dalam detik berapa lama dia nunggu sebelum dia nembak peluru berikutnya. Jadi contoh saya masukin 1 di sini. Terus kita tes. Oke, jadi kalau saya tahan left click, dia akan nembak ya. Nah, tapi dia nembaknya cuma 1 peluru per detik karena fire rate-nya 1 tadi kita masukin. Jadi tet 1 gitu ya. Tapi kalau saya masukin berapa misalnya? Saya masukin 0,5 atau setengah, maka dia akan nembak setiap setengah detik. Jadi dalam 1 detik dia nembak 2 kali. Jadi nembaknya lebih cepat. Tet gitu. Tapi kalau kayak saya klik berkali-kali, tetap dia nembaknya 2 peluru setiap 1 detik karena dibatasin sama fire rate tadi. Gitu. Ini masih kelambatan nih, kita cepetin lagi deh. Berapa? Misalnya 0,1 atau 1,5 deh. Jangan 1 cepetan. Coba. Nah, cukup lah gitu. Gitu. Pelurunya terlalu lambat kayaknya deh. Kita cepetin deh. Jadi kita langsung ke prefab, speednya kita naikin jadi 10. Terus save, kita play lagi. Atau pelurunya kenceng. Jadi sekarang tadi pelurunya kayak kekejar sama playernya sendiri tuh. Sekarang enggak. Jadi enak dilihat sekarang. Gitu. Ya, sekarang kita mau bikin enemy. Jadi kita add sprite dulu. Sprite. Reset, transform. Terus player kita geser dulu. Di sini kita pilih sprite yang square. Terus ukurannya mungkin segitu cukup ya. Terus warnanya bikin merah. Nah, sekarang kita perlu apa aja nih? Kita perlu rigid body 2D. Terus ini 1, 1, 1, 0. Terus constraint face rotation. Lalu kita juga mau collider ya. Box collider 2D. Ukurannya harusnya udah pas tuh. Terus kita bikin is trigger. Karena kita nggak pengen dia objek solid. Terus jangan lupa kita kasih tag ya. Kita kasih tag. Atau nggak usah, karena bullet udah ada tagnya. Nanti enemy tinggal ngebaca si bulletnya aja. Ngebaca tag bullet, jadi enemy nggak usah dikasih tag, nggak apa-apa. Terus enemy kita... tapi perlu deh, perlu untuk playernya. Jadi kita kasih tag aja. Tag enemy. Oke. Terus kita tambahin di sini. Tag enemy. Terus kita tulis namanya enemy. Nah, sekarang kita perlu script. Jadi kita right click sini, create subscript enemy controller. Oke.
Terus langsung kita assign. Sorry, dia masih compiling. Sebentar. Kita assign. Lalu kita buka. Nah, ini kita hapus seperti biasa. Nah, yang kita perlu apa nih? Oh ya, sebelum itu ini scriptnya bakal mirip banget sama 2 pertemuan terakhir nih, yang enemy ghost itu dia mirip banget kerjanya di sini. Jadi kita perlu public transform target karena kita perlu tahu playernya di mana. Terus kita perlu public float speed karena kita mau ngatur kecepatan. Terus kita perlu transform dia, jadi kita bikin private transform t, dan kita juga perlu rigid body-nya, private rigid body 2D RB. Di start kita assign t sama dengan get component transform, terus RB get component rigid body 2D. Nah, terus kita mau ke fix update karena kita pakai physics. Kita bikin dia, kita pingin dia ngejar playernya ya. Jadi, tapi nggak usah rotasi, jadi kita langsung aja rb.addForce. Terus kita mau ngitung arahnya dari enemy-nya ke player. Jadi kita tulis target.position minus t.position untuk dapat arahnya. Terus kita kali dengan speed biar kecepatannya sesuai dengan yang kita mau. Terus force mode-nya adalah force mode 2D dot force karena kita pengen jalannya smooth, dia jalannya halus gitu, bukan jalan mendadak. Jadi force mode 2D dot force. Terus apa? Atau coba kita tes dulu deh. Save. Coba kita lihat. Oh iya, belum di assign tuh targetnya. Dia belum nyari targetnya si playernya nih. Gimana nih kita cari targetnya? Kita harus di sini kan dia bakal di spawn banyak nih enemy-nya. Jadi kita bikin dia nyari player waktu dia start. Jadi kita bikin di sini target sama dengan game object. Nah, di sini playernya kita kasih tag dulu deh. Kita kasih tag player. Udah ada nih default. Jadi kita kasih tag player. Di sini kita bisa tulis target sama dengan game object dot find. Sorry, bukan yang ini. Game objectnya dengan huruf capital G-nya ya. Game object dot find game object with tag dalam kurung kita tulis tagnya player. Gitu. Sebentar, ini ada error, kenapa salah? Oh, dia transform, bukan dia ini target ini berupa transform, jadi jangan lupa nih. Karena dia nanti kalau kita begini aja dia nge-returnnya berupa game object, tapi kita mintanya transform, jadi jangan lupa di belakangnya kita tambahin dot transform. Nah, jadi tuh. Udah, sekarang kita save. Terus tunggu dia compile. Enemy-nya nih, enemy-nya speed-nya mau berapa nih kita bikin? Tadi player speed-nya 5, mungkin enemy-nya sedikit lebih lambat, mungkin 3. Coba kita tes. Oke, enemy-nya ngejar ya, mungkin kencang banget tuh, mungkin speed-nya. Oh, dia pakai physics ya, jadi dia ada akselerasinya. Kalau player nggak ada akselerasi, dia langsung 5 speed-nya. Jadi mungkin force-nya enemy kita bikin lebih kecil, atau mungkin rigid body-nya yang kita bikin lebih itu. Jadi kita naikin deh linear drag-nya jadi 2 biar dia lebih kaku ya, lebih kasar geraknya. Terus ininya kita bikin 1 deh speed-nya. Coba kita lihat. Nah, tapi ini lambat banget nih. Nanti kalau minggir dia akan geser ke situ, situ, situ.
Nah, oke. Mungkin terlalu lambat, kita bikin 2. Coba. Nah, lebih sesuai ya, gitu kira-kira. Auto masih, nah kalau jauh bisa ngejar dia, tuh akselerasinya lumayan juga kalau jauh. Nah, terus bisa ditembakin. Nah, sekarang berarti gerakannya udah bener, kita perlu collision sekarang. Jadi di enemy, kita tambahin nih. Apa yang perlu kita tambahin? Kita perlu void on trigger enter 2D. Kita kasih nama di sini other aja. Sorry, other. Oke, di sini if other dot compare tag sama dengan dalam kurung bullet. Kita perlu dia nge-detect bulletnya ya. Terus mungkin enemy sebaiknya kita kasih health, jadi ini kita bikin dulu aja. Terus di atas kita tambahin public, sorry jangan di atas, di bawahnya public integer karena kita pengen dia bilangan bulat ya kalau health. Integer health, sorry health. Nah, terus public integer health. Jadi kalau dia dia ada collide trigger dengan yang dia collide itu ada tag bulletnya, maka health akan dikurangin 1, jadi tulis aja health min, itu dia akan decrement, nanti dia jadi di minus, healthnya minus 1, ini sama aja nulisnya. Gini deh, ini itu sama aja dengan nulis gini, dan sama juga dengan nulis ini sama semua nih artinya. Health min, health sama dengan health min 1, dan health min sama dengan 1 itu artinya sama semua. Artinya health dikurangin 1 gitu. Saya pilihnya suka yang ini karena lebih singkat nulisnya. Oke. Jadi enemy udah ada health-nya, terus kita juga harus bikin kalau health-nya habis, maka dia akan hancur ya. Jadi kita bikin di sini. Kita bikin if di dalam if nih. Ini bisa kayak gini. If health kurang dari sama dengan 0, destroy game object. Nah, coba sekarang kita lihat, coba kita kasih dia health-nya 2 misalnya. Terus kita play. Nah, kita jalanin, tembak. Oh, tembus nih, berarti nggak tembus. Dia nggak tembus, jadi dia ke-detect, tapi bulletnya nggak hancur kalau kena, karena tadi bullet nggak cuma dibilang hancur kalau dia nyentuh tembok. Ini kena, itu ke-detect tuh, tembaknya lagi mati kan. Nah, jadi kita tambahin di bulletnya aja, di bullet controller kita tambahin nih if other compare tag wall, terus atau ini nih 2 garis lurus nih sama dengan atau ya. Ini kedua-dua begini nih, jadi ini atau kalau gini nih. Kalau kita tulis ini done, kalau gini atau gitu. Jadi kita mau bikin other compare tag wall atau other dot compare tag enemy namanya tadi. Enemy. Nah, save. Jadi sekarang harusnya kalau bulletnya nyentuh enemy, dia akan ikut hancur. Nah, kena 1, nah bulletnya hilang kalau kena enemy itu. Terus mungkin lebih enak nih kalau enemy-nya kena, dia kan nggak langsung mati, dia health-nya lebih dari 1. Jadi setiap kali dia kena, dia akan kelempar mundur enemy-nya. Bisa tuh kita tambahin di sini. Kita tambah public float recoil. Oke. Nah, di sini kita tambahin rb dot add force, atau gini deh, di bawahnya aja. Jadi kalau enemy hancur, dia langsung hancur, tapi kalau dia health-nya masih ada, dia akan kelempar. Jadi kita tambahin di sini add rb.add force. Kita mau bandingin arah dari peluru sama dari enemy-nya. Jadi other dot transform dot position minus t dot position dikali minus recoil, sama kayak yang ghost waktu itu. Jadi
kita pengen dia kelempar ke arah yang berlawanan dari si pelurunya ngenain dia. Minus recoil, terus force mode 2D dot impulse, karena ini biar dia kayak apa, shock gitu, kayak langsung kelempar duk gitu. Jadi coba enemy, mungkin health-nya kita tambahin dulu, misalnya 3, terus recoil-nya berapa misalnya, 3 deh. Coba kita tes. Oh, kurang, karena dia kurang kerasa tuh recoil-nya, karena dia akselerasinya, speed-nya nih kencang, cukup powerful. Ini recoil-nya kita gedein deh, 10 misalnya. Coba, harusnya lebih kelihatan nih. Tung, tung, nah tuh, tung. Jadi kerasa kelempar ya, mungkin masih kurang gede nih, gedein lagi. Recoil 20. Biar kelihatan kerasa banget nih namanya kelempar. Tung, tung, tung. Nah, gitu. Jadi enemy-nya fungsi dasarnya udah jalan nih. Sekarang kita mau bikin spawner buat enemy-nya. Jadi enemy-nya kita jangan prefab dulu aja. Ini kita drag ke sini jadi prefab. Terus yang ada di hierarki kita hapus, player-nya kita nolin lagi posisinya. Nah, sekarang sebentar saya cek. Oke, jadi kita perlu spawner nih. Kita bikin script lagi berarti. Right click, C# script, spawn controller. Nah, script ini kita tempel di mana sebaiknya? Kita tempel di mana ya? Di benda yang static, mungkin kita tempel di wall aja kali ya. Kita spawn controller. Oke, kita situ, terus kita buka. Nah, kita mau enemy-nya spawn di sekitar player nih. Jadi, pertama yang kita perluin adalah prefab dari enemy-nya. Jadi, public object enemy atau enemy prefab biar jelas gitu ya. Enemy prefab. Sorry. Terus kita juga perlu apa? Apa kita perlu? Kita perlu ini. Kita perlu kayak si gun-nya player tadi nih, ada delay-nya. Jadi kita bikin aja di sini public float spawn rate. Oke. Terus kita juga perlu yang private float next spawn. Nah, kita mau enemy-nya tuh nanti nge-spawn dari luar layar nih, dari pinggir-pinggirnya sini. Dari pinggir-pinggirnya layar area bermainnya. Jadi kita perlu cari koordinat yang enemy-nya boleh nge-spawn kira-kira di mana aja. Jadi nanti kita perlu vector 2 di sini. Public vector 2 boundary sebagai pembatas areanya gitu ya. Apa lagi? Ini pindahin dulu di tengah biar lebih enak. Nah, oke, jadi pertama kita akan langsung aja ke itu ya, ke void update, karena kita nggak pakai physics, kita langsung pakai ke update. Terus kita mau gini, if input, jangan nggak usah pakai input, ini dia otomatis. Jadi if next spawn kurang dari time. If next spawn, kita cek di sini. Tadi kita bikinnya player controller. Tadi kita bikin mana nih? Kita bikin time lebih besar dari next. Jadi Jadi if time greater than next spawn. Oke. Maka kita mau ngapain? Kita mau instantiate enemy prefab. Di mana lokasinya? Di lokasinya kita mau di gini. Kita tunggu, ini kita hapus dulu. Kita bikin koordinat random dulu nih. Kita bikin vector 3
vektor 3 kita kasih nama spawn position sama dengan new vektor 3 dalam kurung. Oke, jadi kan kita perlu ada X, Y, dan Z. Z-nya kita nolin karena ini game 2D. Nah, X sama Y-nya itu akan random sesuai dengan boundary ya. Jadi, sebentar. Ada yang lebih bagus caranya nih. Kita bisa bikin caranya seperti ini. Jadi, jangan pakai ini nih. Jangan pakai vector to boundary. Kita pakai float spawn radius. Nah, di sini kita kembali ke ini dulu. Kita cek kira-kira enemy itu jarak seberapa yang dia nggak kelihatan dari pinggir layar. Jadi ini kalau saya geser atau kesini deh, dia berhenti kelihatan mungkin sekitar 8,25. Jadi ini kita hapus saja. Kita kembali ke sini. Spawn radius kita save dulu ya. Ini kita masukin nih spawn radiusnya 8,5. Kita decompiling. Nah, spawn radius kita bikin 8,5 biar nanti enemy-nya itu randomly spawn di luar layar tapi minimal jaraknya 8,5 dari playernya gitu. Terus di sini kita bisa masukin kayak gini nih. Kita bikin vektor 3 spawn position sama dengan random dot spawn position sama dengan posisinya si script ini ya. Jadi kita tambahin dulu deh. Di sini kita tambahin dulu private transform t. Jadi kita perlu void start t sama dengan get component transform. Nah, di sini kita bikin vector 3 spawn position sama dengan t dot position. Terus di bawahnya kita tambahin spawn position plus sama dengan random dot inside unit circle. Nah, ini yang bikin dia areanya, dia tuh ada lingkaran area di mana dia spawn, terus kita tambahin dot normalize. Terus dot normalize kita kali spawn radius. Spawn kali spawn radius. Nah, udah, terus baru di bawahnya kita tulis instantiate si enemy prefab, lokasinya di mana, di spawn position. Terus rotasinya seperti apa? Kita nolin aja, jadi tulisnya quaternion.identity. Oke. Terus kita juga mau reset spawnernya, jadi kita bikin next spawn sama dengan time.time plus spawn rate. Oke. Kita bikin seperti itu. Jadi sekarang kita balik ke sini. Dia selesai compiling. Nah, ini kita drag prefab enemy ke slotnya. Terus spawn rate kita bikin misalnya 1 detik gitu. Jadi setiap 1 detik ada enemy baru ya. Oke, sekarang bisa kita tes. Tuh enemy datang, tembak. Nah, oke, itu enemy-nya ada yang datang dari luar layar. Ada yang agak mepet sih, tapi itu bisa kita tambahin jaraknya. Jadi ini bisa auto fire ya, kita tahan. Oke, mungkin health-nya 3 kebanyakan ya, mungkin 2 aja kali ya. Coba enemy health-nya kita bikin 2. Atau mungkin jaraknya kita tambahin lagi ya, mungkin sekitar 15 biar dia lebih jauh startnya. Nah, sekarang enemy-nya kan udah berfungsi nih, tapi playernya masih kalau kena tuh nggak kenapa-napa. Jadi kita mau benerin dulu itu ya. Jadi kita biar kalau playernya kesentuh dia game over. Jadi playernya sekali kena enemy itu langsung kalah. Oke, jadi kita perlu apa nih? Kita perlu bikin interface-nya dulu. Game over death screen-nya ya. Kita bikin dulu UI canvas
akan muncul event system juga. Ini kita pindahin sini. Ini, seperti biasa, ini sesuai dengan ukuran dengan ukuran monitor masing-masing. Ini saya segini, terus ini 0,5. Oke, sekarang di dalamnya saya mau bikin UI. Pertama UI image untuk overlay, jadi ukurannya digedein aja, berapa misalnya gitu. Terus warnanya gelap, terus alpha-nya kurangin biar agak transparan ini, jadi biar dia jadi ngelapin layarnya aja. Terus kita kasih recast target di uncheck. Ini image, kasih nama overlay. Selain itu kita juga mau UI text. Ini jangan di dalam ya, kita bikin aja dulu. Nah, oke, text kita benerin dulu teksnya di sini tengah alignmentnya. Terus ini kita gedein text boxnya, terus tulisannya digedein mungkin gitu. Warnanya ganti, kita tulis aja game over, terus bikin bold, warnanya ganti merah kali ya. Terus kalau mau kasih outline. Nah, outline warnanya hitam nggak apa-apa, jadi kayak ada garis, itu ada garisnya tipis di luar huruf-hurufnya. Oke, ini kita kasih nama text game over. Oke, jadi yang mau kita deactivate justru seluruh kanvasnya ya. Jadi kalau kalah langsung game over, kanvasnya nutupin gitu. Jadi kita mau tambahin di player aja nih. Kita ke scriptnya player, controller. Kita tambah di atas public game object overlay canvas, atau yang overlay canvas aja yang namanya. Terus kita tambahin buat player di bawah private, nggak usah jangan private, kita langsung tulis aja void on trigger enter, on trigger enter 2D, jangan lupa. Ini kita ganti other, terus kita tulis if other dot compare tag, dan tagnya adalah enemy, maka kita bikin game over. Jadi kita bikin overlay canvas dot set active, kita bikin true karena dia dari awal udah kita bikin inactive. Terus kita juga mau bikin time scale sama dengan 0 biar gamenya berhenti. Kita save. Sekarang kita cek layarnya. Oke, jadi layar jalan. Nah, itu ada enemy, tembak, ada yang lagi yang datang. Terus kalau player kena, belum. Ada yang salah nih, karena si canvas belum kita assign, lupa lagi. Nih, buka scriptnya, terus drag si canvas ke overlay ke ini slot overlay canvas. Coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, kena, game over tuh. Nah, udah kena kan? Jadi nanti kalau ini mungkin segini aja kan, kita yang penting gamenya jalan, kelihatan struktur dasar dari gamenya kayak gimana. Kalau gamenya mau kita selesain banget nih, bisa nanti kita untuk skor berapa enemy yang dikalahin player, terus atau mungkin juga dihitung berapa lama playernya bisa survive dan berapa enemy yang dikalahin. Nanti misalnya game over, di sini ditulis survive berapa menit, di sini berapa enemy yang dia kalahin gitu. Soal level desainnya kita juga bisa tambahin nih, misalnya kita masukin nih square ke sini, terus mungkin kita kasih nama nih, ini obstacle 1, terus kita kasih box collider 2D,
box collider 2D, jangan trigger, kita pengen dia objek solid. Nih, misalnya dia ada di sini satu, terus kita bikin satu lagi ada di situ. Jadi ini agak menghambat playernya ya. Jadi playernya bisa memanfaatkan nih temboknya. Sorry. Game over. Kenapa tadi? Karena ini nggak ada tag-nya kok. Oh, tadi kesentuh sama enemy kali ya. Tapi intinya gitu nih, kalian bisa ngeletakin obstacle-obstacle buat playernya. Nanti bisa beda-beda level tuh nanti didesain. Misalnya obstacle-nya ada yang bentuknya gimana, atau mungkin ada obstacle-nya yang bergerak nanti muter gitu. Jadi bisa dimanfaatin tapi juga sekaligus ngalangin playernya. Kira-kira gitu sih. Jadi ini save aja. Kira-kira pertemuan kali ini kita sampai di sini aja. Selamat mengerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komentar. Sampai jumpa di video yang berikutnya.